demikian, apa yang akan terjadi? Begitu kita menutup mata kita, otomatis pikiran kita itu akan mengarah ke dalam. No? Kenapa pikiran kita itu distracted oleh indera kita? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi dalam kegiatan hening ini akan membantu mereka untuk merilekskan sistem saraf indera mereka, sehingga disitulah kesempatan mereka untuk memberikan atensi kepada mereka, kepada diri mereka tanpa memberikan hakiman atau menghakimi diri sendiri, untuk menyadari mereka, untuk menyadari pemikiran-pemikiran mereka, perasaan-perasaan mereka. Jadi dengan latihan-latihan inilah akan membantu mereka untuk merespon daripada kehidupan mereka dengan lebih baik, merespon terhadap tantangan-tantangan yang akan mereka lalui, baik itu di sekolah, di komunitas, mereka dalam bersosialisasi, ya. Dan ini akan membantu mereka bagaimana menentukan jati diri mereka. Ada satu keluarga di Jakarta, gitu ya kan, orang tuanya itu gimana ya, sangat loyal dan sangat memberikan wisdom kepada anak mereka. Tidak memberikan apa ya, tidak memberikan kayak mengontrol apa yang boleh, apa yang tidak, seperti itu. Dan anak ini tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena dari kecil orang tua ini mendidik dengan memberikan apa ya, memberikan nurture yang luar biasa, mendampingi setiap perkembangan mereka, sehingga ketika mereka remaja, anak-anak mereka ada ada tiga gitu, dua sudah remaja gitu ya kan, namun kedua-duanya ini tumbuh dengan luar biasa gitu. Jadi eh, mereka tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka tentukan dalam hidup mereka. Sehingga orang tua tidak harus, oh kamu sudah remaja harus begini, harus begitu. No. Jadi disinilah mereka, kesempatan mereka untuk menentukan. Jadi dengan melakukan at least 5 menit ataupun beberapa menit setiap harinya, itu akan membantu untuk merilekskan pikiran mereka. Dan at the end apa yang terjadi? Mereka akan respon terhadap lingkungan, mereka akan respon terhadap kehidupan mereka, baik itu di sekolah maupun di lingkungan, daripada mereka bereaksi. Namun banyak sekali yang kita lihat di lapangan ya, anak-anak remaja itu bukan merespon terhadap situasi kondisi yang mereka lalui, tapi mereka bereaksi. Dan yang tadi mungkin pernah kalian sudah diajarkan oleh Teacher Tamingga ya, yaitu berpikir dengan indah. Nah, ini ada satu frase yang mengatakan bahwa as you think, so you become. Jadi artinya adalah apa yang kita pikirkan itulah yang akan terbentuk. Apa yang kita pikirkan itulah yang terbentuk gitu ya. Karena eh, dengan melakukan latihan-latihan duduk hening ini, itu memberikan kesempatan kita untuk berpikir positif, berpikir indah. Nah, ketika kita berpikir indah, maka keindahan itu akan tercipta. Ada satu komentar uh, beberapa tahun dulu kemarin itu pernah Didi melontarkan ada suatu scenery gitu, terus anak-anak sedang bermain gitu, terus Didi melontarkan satu kalimat, oh how beautiful are the children. Begitu melihat anak-anak itu, Didi melontarkan bahwa anak-anak itu sangat indah, sangat luar biasa. Kemudian Teacher Tamingga berkata sama saya bahwa Didi, karena pikiran Didi yang indah, sehingga Didi bisa melihat anak-anak itu lucu dan indahnya. So, kembali bahwa peranan pikiran ini sangat penting. Ketika kita berpikir hal-hal yang negatif,
Maka ibaratnya pikiran itu seperti magnet. Ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul atau bergejolak di dalam diri kita, maka secara tidak langsung itu hal-hal yang negatif itu ter-attract oleh pikiran kita. Atau sebaliknya, ketika kita bisa berpikir dengan lebih positif, ketika kita mengembangkan nilai-nilai positif dalam pikiran kita, maka secara tidak langsung itu hal-hal energi positif itu ditarik. Dan ini akan membantu. Dan bagaimana bisa, ya kan? Oke, kita tahu bahwa pemikiran positif itu bagus, tapi bagaimana kita bisa? Kadang-kadang kita dihadapkan juga ya dalam situasi di mana hal-hal yang negatif itu mempengaruhi pikiran kita. Tiba-tiba ada kejadian yang tidak mengenakan, langsung kita berpikiran tidak baik, atau mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi itulah proses daripada perubahan diri kita. Dengan latihan-latihan yoga, nanti kita akan bahas bagaimana yoga itu dari segi aspek mana akan membantu. Karena dengan latihan yoga inilah akan membantu untuk bagaimana kita akan otomatis bisa berpikiran positif. Apalagi dengan anak-anak remaja yang energinya yang luar biasa, begitu ada eh, apa getaran yang positif mereka akan yes gitu ya kan. Tapi atau sebaliknya itu luar biasa. Nah, Didi juga ingin menyampaikan ketika kita latihan meditasi atau latihan-latihan duduk hening ya, kita sebut secara umum, itu salah satu pose yang sangat bagus dilakukan itu adalah pose Padmasana. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan postur Padmasana itu sendiri, di mana kaki kita diinterlock atau bahkan mungkin hanya sekedar crossing leg also is fine. Tetapi apa yang ingin Didi sharing di sini hubungan daripada hening dengan duduk Padmasana. Karena secara sains itu di research di London itu dilakukan research bahwa postur daripada Padmasana itu begitu kita melakukan postur Padmasana ketika kaki itu menekan paha kiri dan kaki kanan menekan paha kiri dan kaki kiri menahan paha kanan itu langsung memperlambat gelombang otak. Nah, ketika terjadi perlambatan di gelombang otak itu akan membantu otomatis badan responnya gimana? Badannya akan rileks. Otomatis tubuh fisik itu akan rileks. Dan kesadaran pikiran itu akan meningkat. Nah mungkin di kelas sebelumnya juga di Cetamingga juga membahas banyak tentang emosi-emosi yang tidak stabil yang ada di titik bagian tubuh bawah ya. Seperti area anus, kelenjar gonad. Di situ banyak sekali emosi-emosi negatif yang bergejolak. Jadi ketika kita melakukan dengan posisi postur Padmasana, itu otomatis gejolak-gejolak emosi negatif ini juga akan di-suspend. Sehingga memberikan kesempatan energi itu untuk mengembangkan emosi-emosi yang positif. Jadi jangankan kita duduk hening melakukan hening dengan metode hening, hanya dengan duduk Padmasana aja sudah akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas pikiran kita. Nanti kita akan membahas apa sih sebenarnya kualitas pikiran manusia. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dicerna ya. Sehingga di sini dengan frase bahwa apa yang kita pikirkan itulah kita, memberikan suatu momenta atau suatu motivasi ketika kita berpikir yang indah, maka keindahan itu akan tercipta. Ketika kita berpikir hal-hal yang positif, maka itu akan tercipta. Dan inilah tujuan kita di sini bagaimana kita akan membantu anak-anak remaja untuk bisa berpikir indah. Kenapa berpikir indah itu penting?
Karena pola pikir, the power of the mind, pola berpikir. Pola berpikir itu sangat luar biasa. Seperti yang di sini dilihatkan di slide, bahwa pola pikir itu sangatlah penting untuk anak-anak muda. Karena sometimes itu bisa akan mempengaruhi apakah anak itu akan berada di jalan yang tepat atau salah arah. Jadi pola pikir itu akan menentukan bagaimana dia menentukan hidup mereka. Jadi pola pikir itu akan membantu untuk meningkatkan persepsi situasi. Ketika pola pikir kita positif, maka persepsi situasi akan berubah atau berbeda. Tantangan menjadi suatu peluang. Atau sebaliknya, ketika kita mempunyai pola pikir yang negatif, tantangan itu menjadi suatu dilema. Dan ini juga pola pikir juga akan mempengaruhi daripada pengambilan keputusan, decision making. Apakah mereka akan mampu atau willingness to learn atau mau belajar atau mereka mudah putus asa. Tergantung kembali pola pikir mereka. Dan pola pikir ini sangat mempengaruhi daripada hubungan sosial mereka. Bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka menerima, memahami diri dan orang sekitar. Dan tentunya pola pikir ini akan mempengaruhi kesehatan mental dan emosi anak. Jadi bagaimana kita bisa merubah pola pikir atau set pola pikir yang lebih bijaksana. Jadi kembali bahwa latihan-latihan yoga, latihan-latihan hening adalah merupakan salah satu approach yang sangat holistik untuk membantu merubah pola pikir khususnya anak-anak remaja. Jadi kalau kita kembali sampai, jadi kalau kita melihat dari awal sampai saat ini, disitulah kita akan tahu bahwa manfaat daripada duduk hening itu adalah luar biasa dampaknya. Dampaknya itu bisa kita lihat dari fisik, mental, emosi, dan kejiwaan seseorang. Jujur, bukan hanya duduk hening ini manfaatnya untuk remaja ya, tetapi semua lapisan masyarakat. Baik dari anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Karena ia dampaknya di seluruh aspek perkembangan manusia itu akan dikembangkan. Fisik, mental, emosi, kejiwaan setiap orang. Jadi khususnya pelajar, apalagi ya anak-anak remaja ini, mereka akan bisa men-channelize energi mereka yang luar biasa itu, kesadaran diri mereka itu yang luar biasa, itu akan membangun mereka menjadi anak yang hebat gitu ya. Dan terutama ia akan bisa membantu membangkitkan potensi yang terpendam. So, di sini juga Didi ingin mengajak selain kita mengajar atau mengajak adik-adik kita untuk meditasi, alangkah bagusnya juga ya nanti kita juga bisa latihan bersama. Sebab ini juga akan membantu kita karena sebagai seorang edukator is not easy ya. Jadi seorang pendidik itu tidak gampang. But sesuatu yang luar biasa. Artinya dedikasi kita itu luar biasa. Terbentuknya masyarakat itu sangatlah tergantung sama kita. Baik, karena kita membahas bahwa meditasi itu adalah sangat baik manfaatnya, seperti yang tadi
dituliskan di sini bagus untuk mengurangi stres, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan daripada emosi, regulasi emosi, pengontrolan emosi, meningkatkan fokus, konsentrasi, dan hal yang luar biasa itu adalah mengembangkan empati dan kemampuan sosial mereka. Nah, kenapa iya itu sangat bermanfaat? Jadi ada beberapa poin yang ingin Didi kupas sedikit di sini. Pertama, kita melihat daripada dampak hening itu daripada kualitas gelombang otak, kemudian kita hubungkan dengan pernafasan, dan kita hubungkan dengan the state of mind atau tingkatan daripada pikiran itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman ngerasa Didi terlalu cepat gitu, boleh sampaikan ya. Atau bahkan ketika Didi ada melontarkan sesuatu, ada pertanyaan, langsung aja di chat, ditulis di chat, nanti di akhir kita bisa berdiskusi kembali. Baik, kita mulai dengan hubungan pernafasan, gelombang otak, dan pikiran. Kalau misalnya pernafasan kita pendek, kita bisa berpikir enggak? I don't think so ya. Paling kita bilang, kalau misalnya kita lagi ngos-ngosan nih, terus ada orang bertanya, tunggu sebentar. Kita nggak akan bisa berbicara. Kita tidak akan bisa berpikir. Dan ketika pernafasan kita pendek, itu gelombang otak kita itu berada di gelombang beta, di mana pikiran kita akan merasa restless atau pikiran kita akan kacau, tidak bisa berpikir, tidak bisa berkomunikasi. Namun ketika pernafasan kita lebih teratur, itu gelombang otak kita berada di gelombang alfa. Nah, ketika kondisi gelombang otak kita itu berada di alpha stage, maka disitulah kita, pikiran kita itu merasa lebih tenang, lebih steady, lebih berirama, dan kita bisa berpikir dengan lebih tenang. Nah, ketika kita melakukan latihan-latihan pernafasan, latihan-latihan duduk hening, itu gelombang otak kita bukan hanya berada di gelombang alfa, tetapi ia berada di gelombang theta dan bahkan di gelombang delta. Nah, ketika seseorang gelombang otaknya itu berada di theta, maka dengan latihan itu, maka ia akan dengan mudah untuk memilah masalah-masalah, sehingga mereka akan dengan cepat tanggap untuk menanggapi atau memecahkan suatu permasalahan. Atau bahkan berpikir dengan kreatif. Apalagi anak remaja, energinya yang tinggi tetapi tidak diasah, kasihan. Mereka mempunyai potensi yang luar biasa. Jadi dengan latihan-latihan duduk hening, latihan-latihan pernafasan ini, itu akan sangat membantu untuk mengupas daripada kreativitas anak. Nanti mungkin teman-teman, ibu bapak akan nggak kebayang apa yang akan mereka kontribusikan kepada masyarakat, kepada lingkungan, bahkan kepada negara. Which, ya, kita banyak sekali melihat bahwa anak-anak bangsa itu performanya luar biasa untuk mengharumkan nama bangsa. Tapi tidak memungkiri kenyataan. Masih banyak anak-anak remaja yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Jangankan mengembangkan potensi mereka, mereka ada di tahap di mana mereka depresi, tidak tahu tujuan dan arah daripada hidup mereka. And we are as educator,
kita sebagai seorang pendidik secara pribadi itu adalah merupakan tugas dan kewajiban kita, ya. Dan bagaimana mengembangkan harapan mereka, I think salah satu approach yang luar biasa adalah dengan memberikan pendekatan selain hanya mengajarkan akademi, membimbing mereka secara intelektual, kita juga mendampingi mereka untuk tumbuh berkembang dengan latihan-latihan duduk hening ini. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kita sudah melewati 15 menit eh, kita memahami bahwa anak remaja itu seperti apa, faktanya itu seperti apa, kemudian peranan daripada pola pikir itu seperti apa dalam mengubah kehidupan seseorang. Dan tentunya peranan daripada latihan duduk hening ini sangatlah memegang peranan ketika kita melihat daripada uh, pernafasan dan gelombang otak yang akan pengaruhi daripada kondisi pikiran seseorang. Mungkin kita akan membahas sedikit di sini tentang daripada lapisan pikiran. Jadi kita sedikit membahas uh, kualitas fungsi pikiran itu sendiri. Kalau kita ibaratnya pikiran itu ada lapis-lapis gitu ya, berlapis gitu ya kan. Lapisan paling kasar atau paling depan itu disebut lapisan sadar. Jadi lapisan paling sadar itu erat hubungannya dengan indera. Jadi kayak tadi tiba-tiba diminum itu lapisan sadar Didi mengatakan bahwa saya butuh air untuk bisa berpikir dengan lebih baik, untuk bisa berbicara dengan lebih baik. So, indera rasa itu memberikan suatu informasi ke pikiran sadar Didi, hey, you need water. Dengan rasa itu, dengan rasa haus itu, tangan Didi mengambil air untuk minum. And after I drink, saya merasa nyaman. Begitu juga bagaimana respon pikiran kita, pikiran sadar kita terhadap gejolak yang ada di sekeliling. Bagaimana indera-indera kita itu merespon terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu akan mempengaruhi daripada tindakan yang akan dilakukan. Misalnya nih, banyak tuh remaja-remaja yang kadang-kadang ada geng-geng gitu. Sebenarnya geng itu tercipta ya karena influence daripada indera. Tiba-tiba mereka ngelihat anak-anak geng motor keren gitu ya kan di jalanan. Wah seru nih gitu ya kan. Akhirnya ya mengambil tindakan, I want to be a part of the gangs gitu ya kan. Apapun yang akan mereka dapatkan ya influence dari lingkungan itu akan mempengaruhi daripada pikiran sadar mereka yang akan pengaruhi daripada tindakan mereka. Jadi bagaimana kita belajar untuk mengendalikan daripada pikiran sadar ini sehingga ketika ada hal-hal yang tidak baik itu kita mampu untuk mengolah, kita mampu untuk mendiskriminasi tindakan apa yang saya lakukan. Apakah tindakan A atau tindakan B. Nah, bagaimana ia bisa berpikir mendalam, menjelajahi, agar ia bisa menentukan pilihan. Nah, itu adalah kekuatan daripada pikiran bawah sadar.
dan pikiran supra sadar. Karena pikiran bawah sadar itu mempunyai kualitas untuk berpikir mendalam, di mana lapisan supra sadar itu adalah berpikir dengan kreatif, mampu mendiskriminasikan A dan B, black and white, good and bad. Dan pikiran lapisan bawah sadar ini dan pikiran suprasadar ini akan bisa berkembang, akan bisa terbentuk dengan latihan-latihan duduk hening. Kalau mungkin lapisan sadar itu bisa kebentuk dengan edukasi moral ya, kalau kita diajarkan, oh seperti apa, bagaimana, itu bisa membantu kita mengontrol indera-indera kita. Tetapi kemampuan lapisan pikiran bawah sadar dan kemampuan suprasadar ini itu bisa terlatih dan berkembang melalui latihan-latihan duduk hening, latihan-latihan pernafasan. Jadi kalau kita ngelihat bagaimana gelombang otak dan fungsi pikiran itu juga menentukan suatu suatu konklusi bahwa artinya bahwa peranan daripada latihan duduk hening ini penting banget, khususnya anak remaja. Coba bayangkan, anak remaja kita nggak bisa dikte. Anak TK, anak SD mungkin yang masih kelas 1, kelas 2 ya, masih kita bisa dikte. Nggak boleh seperti ini, ayo kita ke pura, ayo kita ini. Masih bisa. Tapi anak remaja, kita ajak, ayo kita ke sini, misalnya ayo sembahyang ke pura. Mungkin kalau dari kecil mereka mendapatkan tuntunan, mungkin iya. Ayo kita belajar ini, oh ayo kita ini. Mungkin belum tentu ya mereka akan bisa menentukan, karena kembali mereka berhak untuk menentukan jati diri. Tapi apakah jati diri yang kebentuk itu baik, positif, atau sebaliknya? Nah, dari kecil, remaja, sampai dewasa, disitulah waktu mereka untuk belajar. So, belajar is not just about academic. Belajar itu adalah suatu pembelajaran yang menyeluruh. I hope sampai di sini teman-teman merasa nyaman, ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan mungkin ini sudah disentuh ya oleh Teacher Tamingga, yaitu tentang kesehatan mental. Karena kesehatan mental itu tidak hanya bisa terbentuk dari satu aspek saja. Jadi peranan bagaimana menyeimbangkan tubuh fisik mereka, kemudian menyeimbangkan daripada mental mereka, sambil terus menganalisa pribadi mereka setiap saat dengan bantuan dan dukungan kita sebagai guru, dukungan orang tua, maka mereka akan mampu untuk melakukan pilihan yang lebih baik. Which itulah yang kita harapkan. Harapan kita anak-anak remaja itu bisa menentukan pilihan yang lebih baik. Jadi kalau kita berbicara masalah tadi di awal kan Didi sempat sharing secara fakta anak remaja itu seperti apa, dan kemudian peranan daripada diri mereka dan lingkungan itu adalah sangat penting. Bagaimana tubuh fisik mereka, kondisi tubuh fisik mereka, dan bagaimana lingkungan membentuk mereka. Itu yang akan menjadikan siapa mereka. Kita punya peranan nih ya di dalam memberikan bantuan lingkungan dengan lingkungan yang lebih friendly, lingkungan yang lebih sehat, lingkungan yang lebih bersahabat seperti itu ya. Itu kita bisa. Namun apa yang terjadi dengan diri mereka? Kita sudah mendaya upayakan
Ya, tapi dengan diri mereka gimana? Itu juga memegang peranan terhadap siapa mereka. Jadi mengolah diri mereka, baik itu dengan mungkin asupan makanan mereka, ya, apapun yang mereka makan, itu juga akan mempengaruhi kualitas daripada diri mereka, gitu. Karena peranan makanan itu cukup penting. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa membahas ya makanan-makanan seperti apa mempengaruhi emosi-emosi seperti apa, seperti itu. Kalau di sini ya, karena Didi kan bergelut dengan banyak nih anak-anak ABK dan tentunya emosional mereka sangat labil. Ya, apalagi kalau anak-anak ABK itu udah mengarah remaja, ya. Kemudian apa namanya temptation untuk pubertas sudah muncul. Itu peranan daripada daging merah itu sangat mempengaruhi gejolak daripada emosi-emosi teenager mereka, emosi-emosi seksual mereka dan bagaimana mereka menyalurkan gitu. Tapi mungkin di sini kita tidak bahas tentang makanan, tapi peranan menjaga kualitas tubuh fisik itu sangat penting. Dan karena kita di sini membahas tentang yoga, jadi Didi sedikit mengulang kembali bagaimana sebenarnya yoga itu membantu kualitas tubuh fisik seseorang. Sebenarnya yoga itu bekerja di 6 aspek diri kita. Yang pertama, bekerja di otot, ya. Jadi dengan latihan yoga, otot itu akan dikuatkan. Karena kenapa? Ketika kita melakukan yoga, pastinya kita akan melakukan suatu pose yang akan kita tahan untuk durasi tertentu dan dengan latihan-latihan itu ya otot kita akan dikuatkan. Ibaratnya janganlah kan latihan yoga. Misalnya nih, kalau kita udah latihan nih memikul misalnya berat beras yang 10 kilo gitu ya misalnya nih. Lama-lama kita akan bisa memikul beras itu 10 kilo atau sebaliknya yang nggak pernah latihan beras 2 kilo aja mungkin terasa berat. Jadi dia bekerja di otot dan tentunya kita juga tahu bahwa kalau kita bisa nih refleks balik dengan diri kita bahwa otot itu adalah merupakan memori emosi tubuh kita. Jadi apapun emosi-emosi yang bergejolak ya di dalam pikiran kita itu akan restore di otot kita. Tidak sedikit kalau misalnya kita sedikit stres, sedikit tegang, mungkin bagian-bagian otot kita itu akan terasa tegang, sakit ya, atau merasa agak keras seperti itu ya. Jadi dengan latihan yoga itu secara tidak langsung otot itu akan dilenturkan ya, di stretch. Kemudian dengan durasi tertentu itu akan memberikan kesempatan sirkulasi darah bekerja dengan lebih lancar. And at the same time itu bisa merilis emosi-emosi negatif yang terpendam di dalam diri kita. So, secara tidak langsung latihan yoga itu juga adalah merupakan suatu proses melepaskan daripada emosi yang tidak nyaman, emosi negatif atau emosi yang tidak kita butuhkan. Dan kemudian selain dia bekerja di otot, membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah sehingga kita akan merasa badan kita lebih ringan ya. Dan kemudian dia juga bekerja di sistem saraf. Ya, kita ada saraf tepi, saraf sentral yang akan memberikan dinamika, energi dinamis, at the same time kita akan merasa santai. Jadi peregangan-peregangan yoga itu erat hubungannya. Gerakan-gerakan stretching itu akan ketika otot itu ditarik, dilenturkan, otomatis sistem saraf juga dikuatkan. Apalagi gerakan-gerakan pemuntiran ya, itu
akan kena di sistem saraf sentral kita. Nah, ketika sistem saraf sentral terstimulasi atau terregulasi, otomatis fungsi daripada saraf sentral itu kan membuat kita tenang, membuat kita nyaman, membuat kita rileks. Itu otomatis kita akan merasa rileks. And then ia juga bekerja di sistem kelenjar endokrin. Nah, ini paling penting karena Didi yakin Tice Tamingga juga sudah sedikit menyentuh ya setiap kelenjar endokrin, emosi apa yang akan muncul. Tapi kalau kalian ingin memperdalam itu, mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa memfokuskan di kelenjar endokrin, emosi-emosi apa yang akan muncul ketika terjadi ketidakseimbangan hormon di setiap kelenjar tersebut. Bagaimana ia bekerja? Ketika misalnya kita membuat postur bojanggasana atau postur kobra, pusar ditekan, kemudian teroid diregangkan dalam durasi 8 detik misalnya. Nah, di situ kesempatan kelenjar itu diberikan pijatan pada saat melakukan gerakan tersebut. Ketika kelenjar itu dipijat, otomatis adrenalin akan bekerja. Karena adrenalin adalah ibaratnya seperti CEO ya di sebuah perusahaan, kemudian dia akan menginstruksikan steroid, ayo kamu regulasi, kamu keluarkan hormon steroid, sehingga hormon steroidnya seimbang. Nah, itu yang akan membantu pertumbuhan dan perkembangan seseorang itu akan seimbang, mempengaruhi daripada sistem metabolisme seseorang. Ya. Kemudian tidak hanya bekerja di sistem kelenjar, akan mempengaruhi juga energi. Mungkin kalau bagi teman-teman, ibu bapak yang pernah yoga atau bahkan sudah mempraktekkan yoga, terutama nih kalau Didi punya murid-murid baru, habis yoga langsung dibilang, wah enak banget ya. Enak banget gitu. Nah, enak bangetnya itu kenapa ada komentar enak banget gitu ya kan? Nah, sebenarnya itu menyeimbangkan daripada energi kita. Ya, kita ada energi maskulin, ada energi feminin. Ya, ketika kita yoga itu diseimbangkan sehingga you feel good. Karena dia menyelaraskan energi-energi di setiap meridian. Kalau kalian belajar tentang energi meridian, di situ akan kalian tahu baik itu meridian jantung, meridian yang ginjal, semuanya itu diselaraskan. Where you feel good. Walaupun hanya setengah jam aja yoga, kita akan merasa apa ya, just feel good ya, karena energi kita diselaraskan. Dan nevertheless, ketika kita latihan yoga, kita juga mempergunakan pernafasan ya. Jadi ini akan membantu dengan latihan pernafasan ketika kita melakukan yoga, itu akan membantu untuk membersihkan sel-sel tubuh kita, which very good untuk kesehatan fisik kita. So, jadi Didi ingin menguatkan di sini bahwa peranan latihan yoga itu luar biasa secara fisik. Seperti tadi Didi bilang ya kan? Yes, Didi? Aman? Lanjut Didi. Oke, baik. Jadi seperti tadi Didi sampaikan bahwa siapa mereka itu akan sangat dipengaruhi dari jati diri mereka dan juga lingkungan. Lingkungan bantuan kita dari diri mereka. Mau nggak mau kita harus stimulasi mereka dari dalam. Tidak bisa kita arahkan dari luar. Iya, ada yang mau, mungkin ada yang mau bertanya ya.
boleh di chat dulu deh ya. Nanti di akhir eh, kita akan sentuh atau kita akan diskusi. Salah pencet kayaknya dia. Oh, oke, baik. Baik. Oke, kita kembali ya. Jadi, peranan yoga itu adalah suatu teknik bagaimana mereka membentuk atau membangun dari dalam. Yang mana tidak bisa mereka bentuk dari mana-mana. Mereka harus bentuk dari diri mereka sendiri. Makanya rebalancing body and mind dengan latihan yoga. Dan kemudian aspek pikiran, karena tubuh dan pikiran itu tidak bisa dipisahkan. Ketika tubuhnya baik, itu akan membantu proses pikirannya juga akan berkembang dengan lebih baik. Namun ketika tubuhnya tidak dibentuk dengan lebih baik, dengan latihan yoga, dengan latihan-latihan duduk hening, mungkin akan sedikit struggling ketika mereka latihan. Tidak gampang untuk konsentrasi, walaupun hanya untuk 1 menit untuk memejamkan mata itu pun rasanya susah banget. Jadi kalau kita ingin mengintegrasi latihan-latihan duduk hening agar mereka bisa duduk heningnya lebih baik, karena ini akan meningkatkan kualitas pikiran mereka, maka kita bantu dengan tubuh fisik yang lebih baik. Ibaratnya tubuh fisik itu adalah kontainer untuk pikiran, kontainer untuk jiwa mereka. Jadi peranan yoga sangat penting. Dan selain itu adalah sekarang peranan kita. Bagaimana kita menuntun mereka untuk lebih sharing, lebih banyak berdiskusi, lebih banyak menganalisa, ya kan? Kalau kita uh, belajar untuk bisa menganalisa diri kita perlahan-lahan, itu akan memberikan konsep untuk apa ya namanya, mengenal diri lebih baik. Kemudian di situ akan meningkatkan konsep untuk menerima. Kalau di brain gym, edukasi brain gym di situ ada konsep bagaimana keseimbangan diri. Konsep keseimbangan diri itu adalah belajar pertama untuk mengenal apa sensasi yang kita rasakan, mengenal apa yang tubuh fisik kita rasakan, emosi kita, nafas kita, thought kita atau pikiran yang muncul, untuk mengenal saja tanpa menghakimi, dan kemudian mengedukasi dengan gerakan. So it's really very important. Buat anak-anak remaja, kayaknya latihan-latihan berdiskusi, berbagi tentang apa yang mereka rasakan itu penting. Tapi untuk bisa mereka berbagi, sharing, itu butuh confident, butuh kekuatan untuk siap berbicara, siap untuk berdiskusi. Nah, itu harus kita kembangkan daripada kualitas pikiran mereka. So, kalau kita ngelihat itu kayak seperti dalam lingkaran, meditasi akan membantu ini. Dengan ini akan membantu segala aspek perkembangan anak. So, I think dengan latihan-latihan duduk hening ini, itu akan membangun kekuatan pikiran mereka, meningkatkan fokus mereka, dan juga ketenangan batin. Oke. Di sini nanti kita akan belajar sedikit ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya di sini, kita akan boleh sharing sedikit ini. Mungkin Didi akan stop sharing sampai di sini dulu. Kemudian kita boleh sharing karena nanti di sini teknik ada 2 hal yang ingin Didi sharing untuk membantu agar latihan-latihan hening itu bisa
kita integrasi di sekolah ya, salah satu latihan pernafasan dan juga dengan jurnal. Baik, kita baik, kita akan sharing dulu sedikit di sini ya dengan pertanyaan. Karena di sini juga ada pertanyaan. Selain pertanyaan dari kalian, Didi juga ada pertanyaan nih. Ya, pertanyaan Didi adalah nanti kalian boleh sharing. Siapa nih yang sudah mengintegrasi yoga dan duduk hening di kelas atau di sekolah atau dengan murid-murid kalian? Kemudian atau mungkin belum, apa sih kendalanya? Ya, boleh kalian tulis di chat. Terus kalau memang sudah, itu pengalamannya seperti apa, kemudian tantangannya itu seperti apa. Karena dari situ kita akan bisa berdiskusi kembali. Baik, di sini ada pertanyaan dari Bapak Wayan ya. Bagaimana cara kita saat kondisi kurang fit, tetapi kita mau melakukan atur nafas atau melakukan yoga, dan yoga apa yang paling tepat kita lakukan. Luar biasa. Banyak sebenarnya ya murid-murid Didi punya pengalaman gitu. Kalau mereka apalagi kalau awal-awal, tergantung sebenarnya ya sakitnya itu karena apa ya. Jadi tidak sedikit ada murid-murid Didi itu tiba-tiba dia merasa kurang enak badan kayak begitu ya, mungkin karena kecapean atau mungkin kurang minum atau mungkin polusi dan lain sebagainya, mereka kurang enak badan. Terus tiba-tiba habis yoga, mereka tetap datang ke kelas yoga. Nah, habis yoga mereka rasa, ih kok badan enakan ya. Keesokan harinya mereka chat Didi, kasih tahu, oh Didi saya udah sehat, sudah bisa beraktivitas. Jadi kalau bertanya di sini bahwa tergantung sekarang kondisi kurang fit itu seperti apa. Kalau memang betul-betul your body, tubuh kita itu butuh istirahat, itu paling baik, kalau paling bijak itu adalah minum air dan lakukan sawasana. Sawasana itu adalah salah satu postur yoga yang biasanya kita integrasi di kelas seperti berbaring tapi mengizinkan setiap otot, setiap bagian tubuh bahkan organ dalam itu untuk rileks. Itu bisa kita lakukan 5 menit, 10 menit sambil kita mengatur nafas. Karena sawasana ini postur yang tidak menggunakan energi, tetapi dia merilekskan tubuh kita. Jadi mungkin nanti Didi rasa waktu kalian pertemuan fisik ada ya kalian belajar tentang apa namanya hop pose atau sawasana pose ini. Kemudian yang paling bijak itu adalah minum air. Apalagi kalau misalnya kalian ada batuk-batuk seperti itu ya. Jadi kalau batuknya itu tidak mempengaruhi nafas, itu bagus melakukan postur kobra. Karena postur kobra itu salah satu manfaatnya adalah untuk respiratory atau menguatkan sistem pernafasan kita. Dan biasanya dibantu dengan karena biasanya batuk itu terjadi karena paru-paru kita kena polusi atau adanya munculnya dahak akibat makanan asidik. Nah, Didi sarankan saat itu mungkin makanan yang sifatnya asidik seperti yang solid, makanan-makanan karbo, makanan-makanan berminyak itu dihindari. Boleh dibantu dengan jus. Itu biasanya cepat. Kalau misalnya lebih banyak minum air putih itu biasanya 1 hari akan recover. Nah, kalau misalnya batuk-batuk, kita tidak sarankan latihan pernafasan ya, tapi gerakan-gerakan yang sederhana yang masih bisa dilakukan itu akan membantu. Apalagi kalau kalian itu kondisi kurang fit karena stres. Itu cepat banget membantu. Cuma
3 gerakan postur dasar, yoga mudra, postur menyembah, dan bojanggasana atau postur kobra ini sangat esensial. Kalau boleh dibilang ini kayaknya postur wajib gitu ya kan untuk menjaga vitalitas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab daripada pertanyaan Bapak Wayan. Kendalanya banyak lupa. Ya, ini bukan suatu kendala sebenarnya. Ya, kalau kita rutin itu biasanya karena otak kita itu seperti plastisin. Kalau kita belajar mengenal fungsi otak itu seperti plastisin. Dia akan tahu, dia akan bisa karena latihan. Jadi kalau kita latihan sekali, biasanya memang akan lupa. Nah, karena untuk siswa yang muda, itu kalau I'm not quite sure ya, mungkin Teacher Tamingga pernah nggak sharing untuk memilih gerakan-gerakan yang sederhana, itu yang pertama itu harus ada gerakan keseimbangan. Misalnya gerakan pohon, itu bagus. Kemudian gerakan yang meregangkan sisi tepi, gitu ya kan, yang kiri dan kanan, itu kemudian ada pemuntiran dan juga ada gerakan terbalik. Nah, 4 ini itu akan sangat membantu kalau dilatih murid-muridnya itu luar biasa. Terlepas mungkin approach-nya juga bisa secara individu, tergantung daripada emosi yang bergejolak. Jadi kalau misalnya emosi si A yang bergejolak itu karena pengaruh kelenjar adrenalin, maka posturnya mungkin akan berbeda ketimbang ada anak-anak remaja yang disebabkan oleh dampak pengaruh ketidakseimbangnya di kelenjar gonad. Itu mungkin akan berbeda. Tapi secara umum itu 4 pose, apapun pose yang ada hubungannya dengan keseimbangan, berdiri, kemudian peregangan di sisi tepi, kiri dan kanan, seperti kayak gerakan window, kemudian seperti I don't have the pose di sini ya. Mungkin nanti di grup kita akan bisa tambahkan Didi ya, 4 pose ini yang mana bagus untuk yang berdiri. Pokoknya harus ada 4 konsep ini. Berdiri ada, kemudian peregangan sisi tepi, kemudian pemuntiran di tulang punggung, sama gerakan terbalik. Gerakan terbalik itu seperti kayak kaki di atas, kepala di bawah, seperti itu. Seperti postur lilin, seperti postur gunung, seperti itu. Nah, kalau ini bisa diintegrate, itu bagus banget karena semuanya distimulasi. Apalagi postur lilin, which really very very good for their mind. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Bapak Parte. Nah, bagaimana caranya? Itu kita harus tanya ini di hari pria. Slot mungkin apakah ada nanti kelas untuk demonstrasi poster yoga manfaat mungkin ya. Oke Didi. Sebagai info saja, mudah-mudahan di bulan Juni kita bisa bertatap muka ya. Kita tunggu informasinya. Oke. Iya. Mungkin ada kalau saya tidak berani janji gitu kan. Kalau misalnya kita bisa buatkan sedikit video gerakan sederhana yang mungkin mereka bisa latih dalam 2-3 bulan gitu mungkin ya, itu juga akan membantu. Tapi kayaknya sebenarnya di YouTube juga banyak, tapi gerakan yang sederhana buat anak-anak, tidak perlu gerakan-gerakan yang advance gitu. Kalau boleh jujur Didi sharing, gerakan dasar itu sangat membantu. Didi suka yang namanya gerakan yoga mudra. Ada nggak yang tidak tahu gerakan yoga mudra?
Gerakan duduk, bersila, tangan di belakang, kemudian menunduk ke bawah ya. Tarik nafas, buang nafas ke bawah, tahan. Itu paling bagus. Karena kenapa? Karena dia kalau kita perhatikan di situ ya fungsinya ya kalau kita melakukan gerakan itu kita udah lihat CEO terstimulasi ya kelenjar pituitari terstimulasi berarti kalau CEO sebuah perusahaan itu smart perusahaan akan berjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kalau tubuh fisiknya itu CEO-nya bagus maka sistem kelenjar kita akan bisa berfungsi dengan lebih baik. Kemudian pada saat melakukan tekanan tangan kan di belakang nih ya. Jadi ada peregangan di area dada. Nah, peregangan di area dada. So itu bagus untuk respiratory dan kalau kita berbicara area di sini kan jantung ya, hati, perasaan, emosi ya. So ini akan membantu menstabilkan emosi-emosi yang tidak seimbang. Dan kemudian pada saat kita menunduk, yang ditekan itu area mana? Area bawah ya, dan terutama di area bokong ya, di area bokong, kemudian kelenjar gonad kena. Dan kalau kalian pelajari itu area bokong dan paha belakang itu kan erat hubungannya dengan fascia ya. Dan biasanya emosi-emosi yang negatif itu lebih store di area bokong. Tidak sedikit banyak kalian kalau duduk yoga, kalau udah giliran gerakan yang pergangan di kaki rasanya, aduh sakit banget gitu ya kan. Ketimbang gerakan di tangan atau gerakan ya paling mungkin di punggung sedikit ya. Tapi kalau udah di kaki itu luar biasa. Jadi banyak sekali emosi-emosi negatif itu store di area paha. Karena tadi kan Didi bahas itu tentang Padmasana ya. Karena area di situ itu akan mempengaruhi ketegangan saraf. Nah, saraf-saraf kita berakhir di mana? Di kaki. Ya, sistem saraf kita itu berakhir di kaki. Semakin berat beban yang kita dapatkan, itu semakin rasanya tidak nyaman kaki kita dan terutama di area paha belakang bokong gitu ya. Makanya gerakan yoga mudra itu sebenarnya bagus banget. Jadi kalau mau menjawab Bapak Nyoman, Didi sarankan 3 postur. Kobra, kemudian kalau ada menyembah boleh, yoga mudra, mungkin ditambahkan dengan postur keseimbangan. Karena keseimbangan itu melatih keseimbangan diri. Jadi keseimbangan fisik juga akan hubungannya dengan keseimbangan mental. Kalau orang yang susah berdiri satu kaki, itu juga signifikan keseimbangan mentalnya juga mungkin lemah atau perlu diintegrasi. Tapi kalau kita bisa kuat berdiri satu kaki gitu, biasanya keseimbangan mental lebih kuat. Mudah-mudahan itu bisa menjawab, Bapak. Baik. Seperti tadi pertanyaan Didi ya, mungkin ada teman-teman yang udah latihan dengan murid-muridnya di sekolah. Kalau ingin sharing atau ada kendala, boleh. Jadi Didi bisa berbagi sedikit. Karena jujur ya, untuk mengajak anak remaja itu tidak segampang mengajak anak-anak. Mereka bahkan akan, ngapain saya harus duduk tutup mata? Tidak sedikit loh, ya. Kadang ada anak mungkin yang memang mungkin tipe anak yang legowo, penurut gitu ya kan. Oke lah mereka mungkin akan melakukan, tapi pasti mereka, apalagi anak-anak remaja yang mencari jati diri ini, dia akan bertanya, ngapain ini, buat apa gitu. Jadi it's not so easy untuk mengajarkan, mengaplikasikan hal yang positif ini untuk anak remaja. Satu tips yang ingin Didi sharing, ini juga Didi dapat tipsnya dari salah satu Didi. Kebetulan kan beliau ada satu kegiatan di luar gitu. Jadi ada satu yang dia sharing di Aussie itu bagaimana untuk mengajak anak-anak itu bahwa quiet time ini, yoga ini bagus buat mereka. Nah, salah satu tips yang mereka lakukan itu adalah kegiatan research.
Jadi anak remaja itu kan energinya tinggi ya, motivasinya menggebu-gebu, keingintahuannya itu luar biasa. Nah, apalagi kalau kalian sisipkan salah satu kegiatan research. Ayo kita cari apa sih peranan hening untuk perkembangan otak gitu, atau perkembangan daripada kekuatan pikiran gitu. Mereka akan research, mereka akan mendapatkan bahan-bahan yang akan membangun dari diri mereka. Dan itu akan membangkitkan daripada motivasi mereka, I do because I know this is right. Saya akan lakukan ini karena saya tahu ini bagus buat saya. Dan ini yang saya cari. Keinginan saya ini. Itu salah satu. Ya, sambil mungkin apalagi kalau ada yang melakukan pendekatan individu karena itu peranannya sangat penting. Apalagi untuk kasus-kasus remaja yang bermasalah. Jadi pendekatan individu, menulis jurnal sedikit demi sedikit itu sangat bagus. Dan bahkan walaupun mereka belum siap untuk menuliskan apa yang ada di hati mereka, apa yang ada di pikiran mereka, itu dengan scribbling itu sangat membantu. Kalau dari Brain Gym itu ada salah satu teknik aktivitas itu scribbling, ya coret-coret dengan dua tangan, apapun itu akan membantu melepaskan yang mereka nggak sadari. Dengan latihan-latihan itu akan membantu banget. So it make your work easier. Baik, mungkin itu yang ingin Didi sharing hari ini sebenarnya bahwa peranan daripada duduk hening itu sangat penting. Jadi dengan latihan pernafasan, mengolah nafas mereka dan melakukan jurnal itu akan sangat membantu mereka. Ya, karena Didi yakin dengan berpikir indah itu tidak mudah tetapi harus dibantu dari dalam ya. Jadi dengan berpikir atau melakukan latihan ini beberapa menit saja itu bisa merubah daripada apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana kita menjalani hidup ini. So, it's not easy, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi, mulailah dari diri kita. Baik, jadi kita ada waktu 5 menit lagi, Didi ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, apakah teman-teman ingin kita akhiri kelas kita dengan quiet time atau duduk hening? Jadi teman-teman di situ masing-masing kita duduk hening bersama sambil Didi akan memberikan guide meditation atau guide duduk hening atau apa ya bimbingan bagaimana duduk hening. Sehingga ini mungkin bisa kita aplikasikan dengan murid-murid kita. Boleh? Baik. Jadi silakan kalau kalian ada yang mau minum, silakan. And then silakan kalian mengambil sikap duduk yang senyaman mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bisa duduk pada sana, silakan. Kalau tidak, lipat kaki setengah juga boleh, atau bahkan duduk senyaman aja. Baik, mari kita akhiri sesi pertemuan kita dengan latihan duduk hening bersama. Silakan duduk senyaman mungkin dan merasakan tulang punggungnya tegak serta melepaskan apapun yang sudah kita dengar saat ini. Kita kosongkan pikiran kita sejenak.
kita sisipkan pikiran kita dari berbagai pikiran, dari berbagai hal-hal yang muncul dengan menyadari akan keberadaan tubuh fisiknya. Menyadari akan irama nafas. Seolah-olah tidak ada apapun di sekeliling. Hanya menyadari keberadaan diri, irama nafas, tanpa menghakimi apapun. Kalaupun ada emosi yang tidak nyaman muncul, ataupun pemikiran yang tidak nyaman, kita sadari saja. Sadari ia ada, dengan bantuan nafas, perlahan-lahan ia akan memudar. Perhatikan irama nafasnya, perhatikan detakan jantungnya, perlahan-lahan kita perlambat irama nafas dengan menarik nafas yang mendalam, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Dengan menyadari irama nafas, kita izinkan tubuhnya where I can go, where love is all around. Since I found how to hear the sweetest sound. kita izinkan tubuh kita untuk rileks. Kita lepaskan kita lepaskan segala ketegangan. Tarik nafas, buang nafas. Dan rasakan perasaan yang nyaman. Tubuhnya terasa rileks.
Pikirannya terasa lebih tentram dan rasakan ketenangan. Tarik nafas, buang nafas. Relax dan relax. Quiet place deep inside me. Feel the love all around me. I've never been alone since I've known there's a place where I can go, where love is all around. Since I found how to hear the sweetest sound. Bye.